Kemudian Ustadz, kenapa Isra Mi'raj harus transit di Baitul Maqdis, tidak langsung dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saidul Amin Center, mengembalikan logika ke dalam pelukan agama. Bersama saya Fahri Abror. Saya Muhammad Rizkila. Saya Ahmad Iqbal. Dan bersama pembicara kita Ustadz Dr. Saidul Amin MA. Dengan topik Isra Mi'raj. Ustadz, jika kita berbicara tentang kenabian, maka satu hal yang sangat dan pasti dimiliki oleh semua nabi ialah mukjizat. Mukjizat merupakan sebuah ciri khas yang membedakan antara nabi dan umatnya. Maka tidak diragukan lagi, setiap mukjizat memiliki makna dan hikmah yang tersirat di dalamnya. Nabi Muhammad sendiri memiliki banyak mukjizat dan salah satunya ialah Isra dan Mi'raj. Maka apa hikmah yang tersembunyi di balik peristiwa Isra Mi'raj ini? Pertanyaan yang luar biasa sekali. Rasul dan para nabi memiliki mukjizat. Inti dari mukjizat itu adalah alat yang dapat mengokohkan kenabian dan kerasulan dan melemahkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang ingin menghinakan dan menafikan kenabian dan kerasulan tersebut. Salah satu mukjizatnya adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini sesungguhnya adalah lautan ilmu, samudra hikmah. Ada beberapa hikmah yang luar biasa dalam Isra Mi'raj. Yang pertama, Isra Mi'raj itu sesungguhnya adalah kondisi di mana akal mesti tunduk kepada wahyu. Coba Fahri, Raka, Iqbal bayangkan, dulu perjalanan dari Mekah ke Baitul Muqaddis itu memakan waktu yang panjang, bisa puluhan hari. Lalu bagaimana pula dari Baitul Muqaddis menuju langit yang ketujuh? Tidak ada informasi pasti berapa jaraknya. Hanya ada dikatakan dalam Al-Quran, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Kami hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Kalau penafsiran bintang-bintang itu sebagai batas langit yang pertama, artinya selagi masih ada bintang, itu masih langit yang pertama. Sementara Badan Antariksa Amerika menyatakan ada bintang yang jaraknya 9 miliar tahun cahaya dari bumi. 1 detik cahaya 300.000 kilometer. 1 jam cahaya 300.000 kali 60, 18 juta kilometer. 1 jam cahaya 300.000 kali 60 kali 60. 1 hari cahaya 300.000 kali 60 kali 60 kali 24. Berapa jaraknya? Lalu bagaimana dengan 9 miliar tahun cahaya? Berapa kilometer itu? Itu baru langit yang pertama. Bagaimana langit yang kedua? Bagaimana langit yang ketiga? Sampai langit yang ketujuh. Turun balik ke Baitul Muqaddis. Lalu kembali ke Masjidil Haram. Waktunya lailan. Sebagian ahli tafsir menyatakan lailan itu qillah minal lail. Sebahagian kecil dari malam. Anggaplah setengah malam. Kalau 1 malam 12 jam, setengah malam itu 6 jam. Perjalanan yang panjang itu hanya ditempuh dalam masa 6 jam. Bagaimana logika bisa menjelaskannya? Maka ajaran Islam bisa dibagi kepada 2. Ada yang ta'abbudi, ada yang ta'akkuli. Ta'abbudi cukup kita berkata sami'na wa ata'na. Kalau ta'akkuli, akal memang diberi ruang untuk banyak berinovasi. Maka peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa di mana akal mesti tunduk kepada wahyu. Yang kedua,
Peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa edukasi yang luar biasa. Rasul dipertemukan dengan nabi-nabi sebelumnya. Setiap Rasul itu memiliki kelebihan-kelebihan. Maka Rasul dipertemukan dengan mereka agar Rasul dan kita umat Rasul senantiasa membuka diri untuk belajar. Membuka diri untuk senantiasa mau menggali, mau menuntut ilmu. Sebab ilmu ini sangat penting. Orang yang berilmu dengan betul, maka insya Allah dia akan beriman dengan sempurna. Yang ketiga, Isra Mi'raj ini luar biasa. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, terbukalah cakrawala. Ternyata di balik kehidupan yang nampak ini, ada kehidupan yang jauh lebih sempurna dan jauh lebih luar biasa. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam ayat yang berbicara tentang Isra Mi'raj tersebut, linuriyahu min ayatina. Kemudian Ustadz, kenapa Isra Mi'raj harus transit di Baitul Maqdis, tidak langsung dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha? Pertanyaan yang luar biasa dari Raka. Memang rasional itu. Kenapa dari Mekah transit di Baitul Muqaddis baru pergi ke Sidratul Muntaha? Kenapa tidak langsung saja dari Mekah terus ke Sidratul Muntaha? Apa perlunya transit di Baitul Muqaddis? Para ulama banyak memberikan jawaban yang mungkin bisa kita pilih berdasarkan mana menurut kita yang paling logika dan yang paling dekat dengan kebenaran yang sesungguhnya. Yang pertama, ada pendapat yang menyatakan bahwa ini merupakan informasi dari Allah tentang pentingnya masjid. Sehingga Isra Mi'raj, perjalanan yang demikian hebat, dimulai dari Masjidil Haram, transit di Masjidil Aqsa, dan menuju satu masjid yang luar biasa yang ada di Sidratul Muntaha sana. Jadi yang pertama itu menjelaskan pentingnya masjid. Sehingga umat Islam tidak mungkin dipisahkan dari masjid. Apabila terpisah umat Islam dari masjid, maka seakan-akan terpisahlah ikan dari air. Yang kedua, ini menjelaskan bahwa untuk naik ke angkasa raya itu tidak semudah yang kita bayangkan. Harus ada tempat yang tepat dan ada timing atau waktu yang tepat. Maka transit di Baitul Muqaddis mungkin menurut ilmu Allah, Baitul Muqaddis lah tempat yang paling tepat untuk manusia bisa ke angkasa raya. Mungkin disitulah pintu langit berada. Dan yang kedua, memang pada waktu itulah waktu yang sebaiknya. Yang ketiga, ada 3 tempat yang istimewa, yang itu harus dijadikan destinasi bagi pengembaraan seorang muslim. Yang pertama, Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua, Masjid Nabawi di Madinah. Dan yang ketiga, Masjid Al-Aqsa di Palestina. 3 tempat ini merupakan tempat yang penuh dengan hikmah dan sejarah. Maka sengaja dimulai dari Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa, sebab Masjidil Aqsa merupakan satu tempat dari 3 tempat yang istimewa. Dan yang keempat, yang terakhir, Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddis, itu akan menjadi perbincangan, akan menjadi sesuatu yang luar biasa semenjak dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Maka dimulai dari Baitul Muqaddis sebab dia memiliki sejarah yang sangat penting dalam peradaban Islam sepanjang masa. Dan yang terakhir Ustadz, sebagian sufi mengatakan bahwasannya Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual Nabi Muhammad. Lalu perjalanan spiritual umat Nabi Muhammad adalah sholat. Bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Pertanyaan Iqbal ini berdasarkan ungkapan yang selalu dikemukakan oleh para sufi, yaitu as-sholah mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman.
Kenapa demikian? Bagi para sufi, ketika Mi'raj itu Rasul sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam sangat dekat dengan Allah ketika mereka melaksanakan sholat. Ini yang dikatakan Rasul, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid fa aksarud du'a. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika mereka sujud dalam sholatnya. Maka begitu rapatnya antara Allah dan Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj, begitu pula lah rapat dan dekatnya antara hamba dengan Tuhannya ketika mereka sedang sholat. Sholat bagi seorang sufi bukan sekedar ibadah biasa, tapi merupakan jembatan emas di mana manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhannya. Sebab sholat itu adalah hiburan yang terbaik bagi seorang muslim. Ini yang dikatakan Rasul, as-shalah qurratu a'yuni. Sholat itu adalah hiburan jiwaku. Terima kasih Ustadz atas waktu dan jawaban yang sudah diberikan. Penonton yang berbahagia, kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini bahwasannya Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang terkandung di dalamnya hikmah dan mauizah yang tidak akan pernah kering sepanjang masa. Thanks for your watching. Don't forget subscribe, like, comment, and share for support our channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.